A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khairi khalqihi wa khairi rasulihi wa khairi abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini, di hari ke-10 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, merasakan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan semoga semua amal soleh, semua niat baik yang sudah kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah kita. Salawat dan juga salam terus kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mencoba menelaah sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ayat di Quran surah Al-Baqarah 186, di mana ayat ini adalah ayat yang cukup menarik karena letak ayat ini yang berada di antara ayat-ayat Syam atau ayat-ayat puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai pembahasan tentang puasa dari Al-Baqarah 183. Allah memulai dengan perkataannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Kemudian ayat 184 kembali membahas tentang hal-hal puasa. 185 juga demikian. 186 ini tidak membahas tentang puasa sama sekali. Bahkan tidak ada satupun kata di dalam ayat 186 yang menyinggung tentang puasa. Tetapi anehnya di 187 Allah Subhanahu wa taala kembali membahas tentang puasa. Subhanallah. Maka ini adalah ayat yang menarik karena isinya bukan tentang puasa, tetapi letaknya berada di antara ayat-ayat puasa. Maka apa isi ayat ini? Di 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Ini ayat tentang motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Mintalah kepada zat yang ketika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, ia malu untuk tidak memberikan apapun balasan dari doa hamba-hambanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaisa fi du'ahi itsmun wala qati'atur rahim, dan di dalam doanya tidak terdapat permintaan tentang dosa ataupun memotong tali silaturahmi, kecuali Allah pasti menjawab doanya. Dan bagaimana cara Allah menjawab doa orang-orang yang beriman? Yaitu dengan 3 cara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung cash doa tersebut, doa orang tersebut. Atau cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut dengan menggantikan kebaikan baginya di akhirat. Atau cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang tersebut dengan menghindarkan orang itu dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang tidak pernah diminta oleh orang tersebut. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari ayat doa ini
yang Allah letakkan di antara ayat-ayat puasa. Beberapa ulama berpendapat bahwa itu menandakan bulan Ramadan adalah bulan yang paling terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya. Ini adalah bulan yang paling terbaik untuk kita meminta, berdoa, menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Sang Pemilik alam, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta yang tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Maka apapun masalah kita, apapun kebutuhan kita, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menasehati seorang Ibnu Abbas kecil dengan perkataan wa idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu mencari bantuan, memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Ramadan dengan semua kemuliaannya, dan inilah Ramadan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab semua doa-doa hamba-hambanya. Kemudian ada satu hal yang harus kita pahami bersama juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan lewat lisan Rasulnya bahwa Allah akan menjawab semua doa hamba-hambanya malam ya'jal, selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, apa maksud dari tergesa-gesa ini wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tergesa-gesa yaitu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, kemudian Allah belum menjawab doa-doanya secara langsung, ia mengatakan, aku berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak menjawab doa-doaku. Inilah makna dari tergesa-gesa itu. Maka jangan sampai kita jatuh kepada kelalaian ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghiraukan doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan Ramadan yang mulia ini, di kesempatan Ramadan yang dermawan ini, marilah kita manfaatkan setiap waktunya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua doa-doa kita, semua harapan kita, semua keinginan-keinginan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.